Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riyandi dari kelas M4, NIM 2210417713, Makul SCM, dosen pengampu Adi Mursalin, SEM. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Supply Chain Management. Yang pertama itu apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management. Persamaannya sama dalam mengelola arus barang atau jasa, sama dalam pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang, serta sama dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Dan yang kedua itu perbedaannya, logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan SCM memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pemasaran, pengembang produk, keuangan, dan layanan konsumen. Selanjutnya itu apa supply chain management, pengertian, prosesnya, dan tujuan dalam bisnis. Pengertiannya, supply chain management adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa dari awal hingga akhir dalam rantai pasokan suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai efisien, menguasai biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang lebih proses tahapan perencanaan. Yang pertama, perencanaan. Tahapan perencanaan mencakup permasalahan pemerintahan, perencanaan produksi, dan pengelolaan inventory untuk memastikan ketersediaan produk serta dibutuhkan. Selanjutnya, pengadaan. Proses ini melibatkan pemeliharaan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengadaan bahan baku atau bahan jadi. Yang ketiga, produksi melibatkan pembuatan atau pengelolaan produk termasuk manufaktur, pengemas, dan pengelolaan. Di sini juga ada distributor. Distributor itu meliputi transportasi, penyimpanan, dan pengiriman produk ke titik penjualan atau pelanggan. Manajemen inventory ini mencakup pengendalian stok barang untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan ini fokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi hubungan pelanggan yang baik. Selanjutnya, manajemen informasi itu pengumpulan analisis dan pengumpulan data untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Nomor selanjutnya, jelaskan peran supply chain manajemen di restoran, universitas, atau optik. Dan yang pertama, restoran itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan atas pemerintahan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Yang selanjutnya, planning, yaitu perencanaan atau berapa banyak sebetulnya bahan baku yang digunakan dalam pendudukan yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan yang kedua itu pengadaan atau settingnya, yaitu peran SCM, di mana SCM memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Dan tiga, produksi. Proses ini adalah tantangan proses pembuatan produk akhir, hal-hal yang diperlukan dikelola, misalnya bagian antara standar produk di dapur atau bar, berapa tingkatan kematangan yang diperlukan. Dan yang keempat, pengantaran. Nah, pengantaran ini adalah di mana kita bisa mengantar pesanan ke konsumen. Dan selanjutnya itu universitas. Supply chain management di universitas berperan penting dalam pengelolaan aliran barang dan layanan yang diperlukan untuk operasional, pendidikan, dan penyelenggaraan universitas. Peran utama supply chain manajemen di universitas meliputi dengan pengelolaan supply chain dengan efisien. Universitas dapat menjaga operasional mereka berjalan lancar, memastikan
keberlanjutan keuangan dan memenuhi kebutuhan. Dan selanjutnya itu jelaskan konsep dasar supply chain, elemen supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Dan elemen SCM meliputi adalah pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aliran barang, jasa, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen akhir. Konsumen dasar SCM mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen menjadi komponen untuk produksi. Dan yang kedua, produsen, pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya, distributor, itu pihak yang pengelola penyimpanan, pengiriman, dan distribusi ke berbagai pasar. Selanjutnya itu pelanggan. Nah, pelanggan membeli dan mengkonsumsi produk akhir. Dan yang terakhir itu informasi. Informasi itu ada meliputi data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam rantai pasokan. SCM elemen adalah kunci dari kesuksesan bisnis modern karena membantu organisasi mengurangi biaya, meningkatkan efisien, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Dan yang terakhir itu ada proses bisnis supply chain management. Proses bisnis manajemen rantai pasokan melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan pergerakan barang di produsen hingga ke konsumen sehingga berjalan lancar. Proses ini dapat divariasikan berdasarkan jenis industri dan ukuran bisnis. Manajemen rantai pasokan yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisien, dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Berikut adalah tahap-tahapan utama dalam proses bisnis supply chain management, yaitu ada 10. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengadaan atau sourcing, ketiga, produksi, manufacturing, dan keempat, persediaan, inventory, distribusi atau distribution, keenam, logistik, dan ketujuh, pelayanan pelanggan atau customer service, 8, pengukuran kinerja, performance, dan ke-9, pengembangan, dan ke-10, manajemen risiko, risk management. Dan itu selanjutnya yang di bawah ini link YouTube buat materi yang Bapak kasihkan di Google Classroom. Dan di bawah ini ada link-linknya, link YouTube. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.